Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safriyadi SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan di Universitas Negeri Medan dengan nomor peserta PPG 20501391591579 dan dengan nomor induk mahasiswa 9233412415. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024, akan melakukan uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 3, Prodi Bimbingan Konseling. Akan melakukan layanan bimbingan klasikal dengan topik layanan motivasi belajar menggunakan teknik discovery learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Silakan dulu. Baiklah, pada kesempatan pagi hari ini, gimana kabarnya? Baik, Kak. Ya, alhamdulillah kalau memang baik. Mudah-mudahan juga kita berharap nantinya pada saat kita pelaksanaan proses layanan bimbingan klasikal ini, jadi tentunya Bapak juga akan mengecek kehadiran anak-anak Bapak terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir? Ada, Kak. Siapa yang tidak hadir? Ada. Mana dia? Kak. Turun ke Bapak. Ya. Kenapa? Ada acara dia? Ya. Oh, kakaknya sakit. Ya. Nah, baik. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan coba memberikan layanan bimbingan klasikal. Namun demikian, Bapak juga mau tahu dulu tentang persiapan anak-anak Bapak semua. Jadi, apakah anak-anak Bapak semua siap? Siap. Ya, baik. Kita lanjut kalau memang semuanya siap. Di sini pada proses layanan bimbingan klasikal ini itu kita memiliki tujuan yang akan kita capai. Di mana tujuan yang akan kita capai itu di sini dapat memahami dan memiliki sikap positif untuk meningkatkan motivasi belajar hingga mampu menyelesaikan pelajaran dengan baik dan berprestasi. Itu tujuan yang ingin kita capai dari layanan ini. Baik, kita lanjut. Nah, sebelum kita lanjut pada topik ataupun materi yang ingin Bapak sampaikan, kita coba persepsi terlebih dahulu. Nah, ini dia. Bapak ada soal Anda sedang mengikuti balapan
Anda menyalip orang di posisi nomor 2. Sekarang posisi Anda nomor berapa? Nomor Nomor 2. satu. Nomor 2. Yang lain? Satu, Pak. Nomor 1. Ada lagi? Nomor 3, Pak. Nomor 3. Ya. Yang jawab nomor 2 kenapa? Karena dia sudah menyalip. Tentu berpindah tempat ya. Jadi pindah nomor 2. Berpindah posisi dari nomor 3 ke nomor 2. Ya. Ya, bagus. Kita lihat jawabannya. Ini dia. Jika Anda menyalip orang di posisi nomor 2, sekarang Anda lah yang berada di posisi nomor 2. Karena kita kan sudah mendahului orang yang berada di posisi tersebut. Jadi kita menggantikan posisi dia, maka kita lah yang menjadi posisi di nomor 2. Kita lanjut. Seorang bisu masuk ke toko dan ingin membeli sikat gigi. Dengan menirukan orang yang menggosok gigi, ia berhasil mendapatkan keinginannya. Beberapa menit kemudian, ada seorang buta masuk ke toko yang sama. Ia ingin membeli kacamata hitam. Bagaimana dia ingin menunjukkan keinginannya? Dengan berbicara. Dengan berbicara. Ya, ada yang lain? Bagus. Ada yang lain? Dengan menunjukkan Dengan menunjukkan apa yang diinginkan. dengan menunjukkan apa yang diinginkannya. Dia kan ingin kacamata. Yang jawab dengan berbicara kenapa? Karena dia buta, dia tidak bisa melihat. Dia kan bisa berbicara. Dia bisa bicara apa yang dia inginkan kepada sang toko. Bagus. Kita lihat jawabannya. Nah, jawabannya orang buta tersebut langsung saja bilang kalau dia ingin membeli kacamata hitam. Kan dia bisa ngomong. Nah, itu dia alasannya. Ya, betul, bagus. Nah, kita lanjut. Nah, di sini Bapak akan tayangkan sebuah video, di mana video ini merupakan video yang sama halnya seperti di daerah kita. Artinya sama-sama sekolah satu atap, kemudian sama-sama jauh di pelosok. Jadi kalau kita prosesnya untuk di sekolah kita ini untuk pergi ke ibu kota kecamatan harus mengambil perahu selama 2 jam di dalam perahu. Kalau ini berjalan kaki di video ini. Baik, anak bapak semua simak videonya, nanti kita diskusikan. Matahari belum lagi menyapa saat Martin dan Sius keluar dari rumah mereka. Dengan berbekal bendera, kedua siswa SMP Negeri 1 Atap Kalau Waingapu Kabupaten Sumba Timur NTT ini melangkah menuju hutan. Setiap hari, Martin dan Sius harus berangkat pukul 3 dini hari dan berjalan kaki selama 3-4 jam untuk bisa sampai ke sekolah. Semak belukar yang menghadang, sungai dan batuan cadas serta bukit sabana yang terbentang luas menjadi rintangan sehari-hari. Namun, semangat mereka menuntut ilmu tetap membara. Mari, jalan kaki itu. Ini jalan kuda. Bisa bekerja, ya. Langgar sungai. Langgar sungai. Iya. Jadi start dari rumah kerja kamu. Martin dan Sius tak sendiri. Perjuangan yang sama juga dilakukan puluhan siswa dan guru yang mengajar di sekolah ini. Pihak sekolah pun terpaksa menggeser jam belajar untuk memberi kesempatan para siswa agar tak kehilangan waktu belajar efektif. Kasihan juga sekolah. Sekolah
ilmu bagi mereka bukan hanya perjuangan menuju ke sekolah. Setelah bersekolah, kegelapan yang dingin tanpa listrik dan penerangan menyambut mereka di rumah. Meski hanya diterangi lilin dan mampunya tanah, mereka tak belajar dan mengerjakan pekerjaan rumah. Para putra-putri bangsa dari Waingapu ini membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang bagi mereka menuntut ilmu dan menggapai asa. Andi Yusuf, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Nah, itu dia videonya. Jadi kan di situ nampak jelas, artinya keterbatasan itu bukanlah penghalang di dalam menuntut ilmu. Nah, walaupun posisi kita jauh dari pusat ibu kota kecamatan, sehingga kita itu merasa tidak ada tujuan, bukan demikian. Artinya keterbatasan inilah yang kita jadikan, yang akan kita tunjukkan bahwasanya kita ini juga mampu untuk meniti karir di sini. Baik, kita lanjut. Nah, baru kita lihat apa yang sebenarnya daripada motivasi tersebut ataupun motivasi itu sendiri. Yang pertama itu motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi ada dorongan dari diri kita untuk melakukan sesuatu, misalnya melakukan belajar, itu dia. Kemudian belajar itu suatu proses atau upaya yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku. Jadi artinya dari tidak tahu kita belajar untuk menjadi tahu, itu dia. Kemudian motivasi belajar keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki dapat tercapai. Artinya tujuan yang akan kita capai di dalam belajar ini apa? Sudah secara lahiriannya ketika seseorang itu ingin belajar, artinya tentu ingin pintar. Jadi ketika sudah pintar kemudian nanti mendapat nilai yang bagus, artinya sudah bisa melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Kita lanjut. Kemudian kita lihat apa jenis-jenis daripada motivasi tersebut. Motivasi itu ada motivasi intrinsik dan ada motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu motivasi yang muncul dari dalam diri kita sendiri. Artinya ada dorongan yang timbul dari dalam diri kita tanpa dipengaruhi oleh lingkungan, kemudian orang tua, masyarakat dan lain sebagainya. Memang lahir dari dalam diri kita sendiri. Itulah yang dikatakan motivasi intrinsik. Kemudian kita lihat motivasi ekstrinsik. Nah, ini dia motivasi yang muncul karena adanya keinginan untuk mendapatkan imbalan atau hadiah. Artinya ini
motivasi ekstrinsik ini, misalnya kita ingin melakukan sesuatu, jadi kita mengharapkan apa imbalan. Misalnya kita belajar yang rajin, jadi sudah barang tentu kita ingin mendapatkan nilai yang bagus. Makanya kita belajar. Nah, itulah yang dikatakan motivasi intrinsik. Jadi ketika kita ingin memperoleh nilai yang bagus, maka dari itu kita belajar. Nah, kemudian kita lihat bentuk motivasi yang sering dilakukan di sekolah. Ini dia bentuk motivasi yang sering dilakukan di sekolah. Yang pertama itu kita lihat memberi angka. Apa yang dimaksud dengan memberi angka? Nilai nilai seperti nilai yang diberikan oleh guru. Jadi kan ataupun nanti ucapan, misalnya ada yang menjawab pertanyaan guru ataupun menjawab pertanyaan kawan yang lain, kemudian dijawab, berarti langsung diucapkan 100, bagus untuk anak bapak. Nah, itu yang dimaksud dengan memberi angka. Itu kan sering dilakukan di sekolah. Ada dilakukan sama guru kita di sini juga demikian. Ada ucapan dalam memberikan angka. Kemudian hadiah. Nah, pernah tidak menerima hadiah? Itu bentuk motivasi. Di sini ada pernah kan? Nah, menerima hadiah, misalnya nanti pada saat pembagian rapor yang juara 1, juara 2 dan juara 3, kemudian masuk nanti 5 besar juga mendapatkan hadiah. Nah, kemudian kita lihat selanjutnya pujian. Pujian sama halnya dengan ucapan tadi, bagus, kamu memang pintar. Nah, itu dimaksud dengan ujian. Kemudian gerakan tubuh, artinya ketika ada siswa bapak yang menjawab pertanyaan, bapak senyumin, artinya ataupun nanti bapak gerakin alis mata bapak, bagus, gitu. Artinya itu. Kemudian memberi tugas, itu juga termasuk bentuk daripada motivasi. Artinya kenapa memberi tugas termasuk bentuk daripada motivasi? Misalnya nanti ada bapak di sini sudah belajar, bapak tidak memberikan tugas, jadi kan ketika tidak memberikan tugas, anak bapak kan tidak termotivasi ini di dalam belajar. Makanya bapak memberikan tugas, itu dia. Kemudian memberikan ulangan, ini sama halnya dengan memberikan tugas. Mungkin kalau tugas nanti dalam jangka waktu yang habis belajar langsung diberikan oleh guru. Kalau ulangan nanti mungkin ulangan di pertengahan semester gitu. Kemudian mengetahui hasil. Ketika sudah diberikan tugas, kita kan penasaran ini. Berapa nilai yang diberikan sama guru kepada kita. Jadi penasaran itu, makanya nilai itu diberikan, itu juga tidak jauh beda dengan halnya seperti pemberian angka. Kemudian hukuman juga motivasi. Nah, jadi jangan kita menganggap nanti ketika kita dihukum itu tidak dalam bentuk motivasi. Artinya kenapa? Misalnya nanti ada yang terlambat datang sekolah. Ada yang terlambat datang sekolah, kawan yang lain sudah baris untuk senam pagi, dia masih di jalan. Nah, terlambat. Diberilah hukuman supaya dia termotivasi untuk besok tidak terlambat lagi. Tidak terlambat lagi. Itu dia. Lanjut. Faktor yang mempengaruhi belajar. Nah, di sini ada faktor dari dalam diri kita sendiri, kemudian ada faktor dari luar diri kita sendiri. Mana faktor yang dari dalam diri kita sendiri itu ada faktor kondisi jasmani dan rohani kita, kondisi kesehatan kita. Kalau kita tidak sehat, secara otomatis kita tidak termotivasi. Itu dia. Kemudian faktor eksternal tadi, kondisi lingkungan di sekitar kita. Ada itu keluarga, kemudian sekolah, itu yang mempengaruhi belajar.
Nah, kemudian faktor yang mempengaruhi motivasi. Inilah dia. Yang merupakan tadi juga di dalam diri kita. Cita-cita atau aspirasi siswa, kemudian kemauan siswa, kondisi siswa. Kondisi ini termasuk di kesehatan tadi, sehat badan kita, kemudian kondisi lingkungan. Jadi kemudian selanjutnya itu ada unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran. Itu dia. Jadi baik anak bapak semua, dari tampilan video tadi dan paparan materi yang sudah bapak sampaikan, jadi bapak berikan tugas untuk anak bapak semua kerjakan. Jadi sebelum kita kerjakan tugas ini, kita bagi kelompok dulu. Artinya kita bagi kelompok, 2 kelompok. Jadi nanti yang ini kemari bergabung, yang ini kemari. Jadi 2 kelompoknya. Coba gabungan terus kelompoknya. Sini aja. Dua cukup nih, 2 aja nih. Di sini 1, ini juga demikian. Cukup ini aja, cukup. Nah, coba diskusikan dengan kawan apa yang dapat kita ambil daripada tayangan video dan materi yang sudah Bapak sampaikan. Kerjasama kelompoknya, kemudian baru tuliskan di sini apa yang diminta di TKPD yang sudah Bapak bagikan. Kalau memang ada yang kurang paham dalam pengisian TKPD-nya, bisa tanya sama Bapak.
Ya, yang mana? Ini dulu. Yang mana? Boleh di sini lah. Ya, tulis di sini. Diskusikan sama kawan dari tampilan video tadi, kemudian materi yang Bapak sampaikan tadi. Kan itu yang di apa menurut kalian? Mengenai tayangan yang mana nak? Di kotak tuh. Ya, di kotak. Ya silakan, coba. Ini aja. Ceritakan bagaimana pendapat kelompoknya dari tayangan video tadi yang sudah Bapak tampilkan mengenai situasi belajar tadi. Coba. Keterbatasan itu tidak bisa menjadi penghalang untuk ilmu dan tidak boleh putus asa seperti orang tadi yang sudah dari 3 jam sampai 4 jam untuk menempuh perjalanan dari rumah ke sekolah. Ya, bagus. Nah, itu dia. Artinya keterbatasan itu bukan menjadi penghalang untuk menuntut ilmu, walaupun harus berjalan kaki 3 sampai 4 jam dari rumah untuk menuju sekolah. Nah, setelah setiap kelompok tadi menyampaikan pendapatnya tentang video dan materi yang sudah Bapak paparkan tadi, dari tampilan video juga sudah. Jadi kira-kira apa yang dapat kita ambil kesimpulan daripada tayangan video tersebut? Jadi coba ada yang bisa menyimpulkan apa kira-kira yang dapat kita ambil dari ya? Silakan. Apa kira-kira? Tidak berputus asa, Pak. Tidak berputus asa. Yang lain? Kita tidak boleh patah semangat dengan apa yang kita inginkan. Kita tetap harus berjuang untuk mendapatkan sebuah cita-cita. Iya, bagus. Tidak putus asa, kemudian tidak patah semangat, walaupun kita berada di daerah yang sangat jauh dari ibu kota kecamatan, sehingga harus mengarungi sungai 2 sampai 3 jam untuk ke desa kita ini. Kemudian kita jauh dari pusat informasi yang ada, tidak memiliki jaringan internet juga. Walaupun keterbatasan itu, tapi cobalah untuk lebih membangun daripada keinginan untuk belajar dari diri kita sendiri. Jangan patah semangat dengan keterbatasan. Dari hasil video tadi kan nampak jelas lebih lumayan kita daripada tayangan video tadi harus bangun subuh-subuh jam 3 pagi untuk berangkat ke sekolah. Jadi kita kan tidak bangun dari jam 3 pagi untuk berangkat ke sekolah. Bisa setelah sholat subuh kita mandi baru berangkat ke sekolah, karena posisi kita dekat dengan sekolah. Cuma desa kita saja yang jauh dari ibu kota kecamatan. Kalau tayangan video tadi kan memang sekolahnya yang jauh, butuh perjalanan berjalan kaki 3 sampai 4 jam baru sampai ke sekolah. Jadi harapan Bapak, kita semua jangan menjadikan keterbatasan itu sebagai penghalang untuk menuntut ilmu. Nah, baik, untuk kegiatan kita yang terakhir itu Bapak bagikan LKPD-nya, nanti anak Bapak semuanya kerjakan LKPD ini. Nah, nanti Bapak, anak Bapak semua kerjakan LKPD itu sesuai dengan apa yang diminta dari LKPD tersebut. Kemudian untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita
berdoa supaya kegiatan kita pada hari ini bisa bermanfaat, kemudian untuk kita jadikan pelajaran supaya kita bisa termotivasi dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Baik, berdoa, kita mulai.